Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Doni Muhammad Fauzi di Liputan Siang. Kali ini kami akan menyajikan informasi menarik mengenai potensi tanaman hortikultura di Kabupaten Ponorogo. Tanaman hortikultura yang berkembang pesat di daerah ini tak hanya memberikan kontribusi pada perekonomian, tetapi juga mengangkat kesejahteraan para petani. Seperti apa gambaran tentang potensi tanaman hortikultura di Kabupaten Ponorogo? Simak berita selengkapnya. Ponorogo yang dikenal dengan keindahan alamnya ternyata juga memiliki potensi besar dalam sektor pertanian hortikultura. Berbagai jenis tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarmaka menjadi unggulan di daerah ini. Berbagai kecamatan di Kabupaten Ponorogo memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Beberapa jenis tanaman bahkan menjadi komoditas andalan dengan permintaan pasar yang tinggi. Salah satu contohnya Kecamatan Ngebel. Selain keindahan alamnya yaitu Telaga Ngebel, para wisatawan gemar menikmati durian kanjeng. Saat ini banyak yang menyukai karena sangat lezat dan memiliki rasa yang enak. Selain itu juga tersedia durian montong dan durian lokal yang lain. Selain Kecamatan Ngebel yang terkenal dengan duriannya, Kabupaten Ponorogo hampir setiap tahunnya mengekspor kunyit ke luar negeri. Pada tahun 2023 akhir kemarin, Kabupaten Ponorogo mengekspor kunyit sebanyak 1.700 ton ke India. Di samping itu, tanaman sayur seperti cabai, tomat, bawang daun, dan tanaman buah seperti mangga, pepaya, serta durian menjadi komoditas utama yang sering ditemukan di pasar lokal dan bahkan luar daerah. Selamat siang pemirsa. Kali ini kita akan berbincang santai mengenai kondisi pertanian hortikultura di Kabupaten Ponorogo bersama Ketua Kelompok Tani dari Kecamatan Bulung serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Terima kasih kepada Ibu yang sudah bergabung bersama kami lewat video call ini. Sebelumnya apa kabar Ibu-ibu yang keren ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pertama, saya ingin bergabung dengan Ibu Ketua Kelompok Tani dari daerah Kecamatan Bulung. Bagaimana kondisi pertanian hortikultura di Kecamatan Bulung, Ibu? Mungkin apa saja tanaman unggulan yang ditanam dan bagaimana hasilnya? Di Kecamatan Bulung, kami menanam berbagai macam tanaman hortikultura seperti cabai rawit, tomat, bawang merah, dan sayuran serta buah lainnya. Hasilnya cukup memuaskan, namun tantangan bagi kami adalah cuaca. Terkadang pada musim kemarau sistem irigasi kami terganggu. Namun kami tetap bisa memastikan bahwa tanaman kami akan bertumbuh dengan baik. Wah, menarik sekali, Bu. Bagaimana dengan keberlanjutan produksi dan teknologi yang digunakan untuk mendukung hasil tani dari para petani? Apakah ada teknologi baru yang sudah diterapkan oleh para petani di sana? Saat ini kami sedang memperkenalkan sistem irigasi tetes yang kami anggap lebih efisien dalam mengurangi kekeringan ketika musim kemarau. Selain itu kami juga mendapat pelatihan tentang bagaimana pengelolaan hama secara organik agar tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik tanpa bergantung pada pestisida kimia. Dan kami berharap dengan adanya teknologi pembaruan ini hasil panen kami dapat meningkat dan mengurangi kerugian. Semoga dengan dukungan dari pemerintah dan kerjasama yang semakin baik, semua tantangan ini bisa teratasi. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat informatif, Ibu. Baik, selanjutnya saya ingin beralih ke Ibu Kepala Desa Pertanian Kabupaten Ponorogo. Bagaimana perkembangan tanaman hortikultura di Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan, Ibu? Secara keseluruhan, Ponorogo menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Kami terus mendorong pengembangan tanaman hortikultura unggulan seperti cabai, tomat, serta tanaman biofarmaka, jahe, dan kunyit. Pemerintah juga terus memberikan bantuan berupa pelatihan, penyuluhan, serta fasilitas produksi kepada para petani. Hasilnya semakin banyak kecamatan yang mampu menghasilkan tanaman hortikultura dengan kualitas yang semakin baik. Dalam hal upaya peningkatan potensi pertanian di tiap kecamatan, bagaimana pengelompokan kecamatan yang memiliki potensi unggulan terkait tanaman hortikultura tersebut? Kami bekerjasama dengan BPS setempat dan analis data. Dari hasil analisis menggunakan teknik Cummins clustering dalam mengidentifikasi potensi unggulan di setiap kecamatan, kami dapat mengelompokkan kecamatan-kecamatan berdasarkan potensi tanaman hortikultura yang mereka miliki, baik itu tanaman sayur, biofarmaka, maupun buah. Berikut adalah hasil dari analisis Cummins yang kami lakukan. Untuk
Pertama itu tanaman sayur, kecamatan yang masuk dalam klaster 1 ini potensi unggulannya berupa bawang daun. Kami merekomendasikan untuk memperkuat rantai distribusi pertanian. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi unggulan bawang daun itu dapat tersebar lebih luas ke berbagai pasar. Selain itu juga kami memperhatikan kesejahteraan petani dengan memberikan dukungan agar mereka dapat mempertahankan hasil produksi dengan kualitas yang tinggi. Untuk klaster kedua itu kecamatan dengan potensi unggulan bawang merah, tomat, dan cabai. Cabainya birawit, kami mendorong pengembangan infrastruktur irigasi yang lebih baik, mengingat ketiga tanaman ini membutuhkan pasokan air yang cukup untuk pertumbuhannya. Selain itu akan ada pelatihan kepada petani dalam mengolah hama dan penyakit tanaman. Untuk yang klaster ketiga itu kecamatan dengan potensi unggulan cabai besar dan cabai keriting. Kami menyarankan untuk mengembangkan varietas unggul yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Kami juga akan berikan dalam bantuan bentuk pestisida dan pupuk yang diperlukan untuk meningkatkan produksi tanaman ini. Dan untuk yang klaster terakhir, klaster keempat itu kecamatan yang tidak memiliki potensi unggulan atau memiliki hasil produksi yang menengah. Kami menyarankan untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani agar kapasitas mereka meningkat. Hal ini bisa mencakup pelatihan dalam mengelola lahan, penggunaan bibit unggul, serta pemupukan yang lebih efisien. Dan untuk selanjutnya tanaman biofarmaka. Untuk kecamatan yang masuk ke dalam klaster 1 ini unggul dalam tanaman jahe, kunyit, dan kencur. Kami akan memfasilitasi jaringan pemasaran yang lebih luas, baik itu ke industri pengolahan produk turunan dari tanaman-tanaman tersebut atau ke pasar-pasar yang lebih besar. Dan untuk klaster yang kedua itu potensi unggulannya ke lengkuas, temulawak, dan temu ireng. Kami merekomendasikan peningkatan fasilitas pengolahan dan distribusi hasil panen. Dengan fasilitas yang lebih baik, petani bisa mendapat harga jual lebih tinggi dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun ekspor. Dan yang terakhir itu tanaman buah. Untuk kecamatan yang ada di klaster 1 ini, potensi unggulannya mangga. Kami akan mendorong pengembangan inovasi dalam pengelolaan hasil panen mangga menjadi produk turunan. Nanti peningkatan pemasaran juga akan menjadi kunci dalam perluas jangkauan produksi mangga ini. Dan untuk selanjutnya itu klaster kedua. Ini kecamatan yang unggul di salak dan pepaya. Kami mengusulkan untuk mengadopsi teknologi pertanian dalam manajemen produksi agar nanti pertaniannya menjadi lebih efisien. Dan untuk kecamatan yang di klaster ketiga atau klaster terakhir itu unggul di durian, pisang, alpukat, dan petai. Kami akan memberikan pelatihan kepada petani berupa teknik budidaya yang optimal dan penggunaan teknologi dalam pertanian. Kami juga akan memberikan bantuan untuk mengatasi tantangan yang berupa itu cuaca yang buruk, serta mengembangkan varietas unggul yang dapat menjadi produk khas setempat yang akan meningkatkan daya saing komoditas ini di pasar. Melalui analis ini, kami berharap setiap kecamatan dapat memaksimalkan potensi unggulannya dengan dukungan yang tepat, tidak hanya dari segi kebijakan dan bantuan teknis, tapi juga melalui peningkatan kapasitas petani dan pengembangan pasar yang lebih luas. Dengan begitu, produksi hortikultura di Kabupaten Ponorogo dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi petani serta masyarakat. Wah, menarik sekali Bu. Ini akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian tanaman hortikultura di Kabupaten Ponorogo. Bagaimana tanggapan Ibu, Ketua Kelompok Tani dari Kecamatan Pulung? Kami merasa sangat terbantu dengan adanya analisis ini. Kami jadi tahu bagaimana tanaman-tanaman unggulan yang cocok untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi tanah dan cuaca di setiap kecamatannya. Kami berharap kebijakan ini dapat terus mendukung perkembangan kami sebagai petani, baik dari segi penyuluhan, pelatihan, dan juga pemasaran hasil tani. Semoga semua kebijakan ini dapat membawa kemajuan bagi para petani hortikultura di Kabupaten Ponorogo. Terima kasih banyak Ibu atas informasi dan diskusinya yang sangat menarik ini. Demikian bincang santai kami mengenai potensi unggulan tanaman hortikultura di Kabupaten Ponorogo, serta upaya pengelompokan berbasis data untuk meningkatkan hasil pertanian. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat siang.